Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr, demi waktu. Kalau kita mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali ditanya adalah an umrihi fima afnah, umur, waktu, kemana saja kau habiskan. Itulah mengapa Allah bersumpah dalam Quran demi waktu. Pertama, waktu fajar subuh, wal fajri walayalin ashr, waktu subuh, was subhi idza tanaffas, waktu duha, wadduha, waktu siang, wan nahari idza tajalla, waktu sore, wal asr, waktu malam, wal laili idza saja, waktu malam, wal laili idza yaghsha. Alhamdulillah, pada kesempatan ini waktu kita ini bisa kita manfaatkan dan kita nanti bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu selagi ada kesempatan, karena kalau sudah waktu ditarik, dicabut Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mati itu sangat ingin untuk datang sholat, tapi andai dia datang kemari, kita pula yang lari tunggang langgang. Yang sudah mati itu sangat ingin datang berjamaah ke Masjid Ibnu Salim. Apa yang Ustaz tengok dari tadi? Baliho itu judulnya Masjid Sumber Kekuatan Umat. Kalau begini banyaknya jamaah memang kuat lah. Tapi kalau isinya cuman imam sama makmum satu orang aja, Masya Allah tabarakallah. Sumber kekuatan umat, membangun sinergitas DKM. Ada pula RT dan jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak waktu orang habis di kedai kopi, banyak waktu orang habis game online, banyak waktu orang habis judi online, banyak waktunya habis cerita aib ghibah. Berapa waktu habis karena drama Korea, berapa waktu habis karena film India, berapa waktu habis karena cerita tak tentu arah. Alhamdulillah, hari Jumat yang penuh barokah, bisa kita berkumpul bersama. Mudah-mudahan berkumpul kita di Masjid Ibnu Salim ini, berkumpul pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh tadi pengajian di Masjid At-Tajdid Batam. Habis itu naik pesawat terbang ke Kepulauan Natuna. Habis itu sholat zuhur di sini. Dan katanya Ustaz tak boleh lama-lama, cukup 40 menit aja. Itu maka dari tadi saya tengok jam. Lalu kemudian setelah dari Masjid Ibnu Salim, kami pun akan menyeberang. Kemana kita bisa? Sedanau. Sedanau, dua danau lah. Besok subuh, habis tausiah subuh, pulang saya balik ke Batam. Tausiah pula di beberapa tempat di Batam. Habis itu hari Ahad baru balik ke Pekanbaru. Istirahat di Pekanbaru 3 hari. Habis itu terbang pula lagi ke Bangka Belitung. Habis itu lagi pergi ke Yogyakarta. Habis itu pergi pula lagi ke Ambon. Sampai kapan ini Pak Ustadz? Sampai malaikat maut datang. Istirahat kita nanti di liang lahat. Mudah-mudahan kita di liang lahat itu istirahat. Karena tak semua orang istirahat di liang lahat.
habis kena azab kubur. Itulah mengapa kita sebelum salam itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Itulah mengapa kalau lewat di makam kita ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Mudah-mudahan semua waktu jam ini bernilai amal. Ini banyak saya tengok bapak-bapak tentara kita, bapak-bapak yang pakai baju seragam tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, polisi, berada di dalam masjid. Saya yang orang sipil bukan tentara bangga menengok mereka yang berseragam di masjid. Betul? Macam-macam tak setuju. Bupati di tengah kesibukannya mengurus 80.000 orang, 86.000 orang yang diurus Pak Bupati, masih sempat datang ke tempat kita. Bapak Kapolres mengurus pecandu narkoba, mengurus pencuri, mengurus perampok, mengurus pembunuh, masih sempat datang ke masjid. Bisa pula kepala rumah tangga yang tak ngurus apa-apa, cuman bininya 1, anak 2, tak datang ke masjid. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, setiap kamu semua akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus nanti waktu ditanya Allah. Suami-suami ibu yang belum sholat, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan terbuka pintu hidayah supaya segera dia sholat. Yang belum juga sholat udah didoakan bertahun-tahun, kita doakan semoga terbuka pintu liang lahat. Saya mancing aja, takut ibu tuh mengaminkan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku yang belum mau menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bukan hakim yang membawa martil memutuskan perkara orang kau masuk neraka. Kita hanya mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ada kuasa. Saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan presiden. Saya tak punya kekuasaan. Saya hanya bisa dengan suara, dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, dengan pendapat ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, melalui meja, melalui mimbar mengajak orang ke jalan Allah. Tapi bukan berarti yang berdakwah ini cuma ustaz. Semua kita ini mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya tidak profesor, saya tidak kiai. Bapak mengajak istri dan anak. Mohon maaf Pak Ustaz, biniku pun tak bisa kuajak. Mati aja lah Pak. Gimana kekuasaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi mereka yang diberikan Allah jabatan kekuasaan, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil, Bapak dan Dim, Bapak dan Lanal, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, mereka tidak khutbah, mereka tak ceramah. Cukup dengan tanda tangannya, cukup dengan kekuasaannya, dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya apa yang dititipkan Allah hari ini akan diambilnya, akan dicabutnya. Dan ketika sudah tercabut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira di antara saya, bapak, ibu, siapa di antara kita ini yang akan mati duluan? Mana kita tahu? Malaikat itu kalau mau datang bukan di miss call-nya kita duluan. Berapa banyak orang yang kena penyakit COVID tak mati? Berapa banyak orang yang tak kena COVID mati? Kalau sudah ajal sampai, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hidup ini resikonya mati. Muda itu resikonya tua. Sehat itu resikonya sakit. Berani sehat, siap sakit. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Islam ini mengajarkan kita jelas. Jangan sampai mengawang-awang, mengambang tak jelas.
Alhamdulillah. Untuk apalah Ustadz berceramah di masjid? Di masjid kan orang sudah baik. Ustadz cerita tentang sholat, di masjid kan orang sudah sholat. Ustadz cerita tentang ke masjid, orang sudah ke masjid, kenapa Ustadz ceramahi lagi? Memang nampaknya aku bercakap nih di masjid, tapi ceramah nih direkam. Tak kalian tengok tuh kamera, suara saya ini direkam, diupload nanti ke internet. Orang yang tak sembahyang menonton, orang yang tak ke masjid menonton. Hai kalian yang belum sembahyang, hai kalian yang belum ke masjid, sampai masanya malaikat maut datang, dicabutnya nyawa kalian, disentapkannya macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, sampai akhirnya kita mati semuanya. Yang meringankan hanya amal soleh. Ketika saat itu kita berkata, Allahumma khtim lana bi husnil. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Banyak orang yang menganggap nantilah ke masjid kalau udah tua. Yakin betul dia malaikat maut itu datang tua. Dulu ya malaikat maut datang tua, sekarang muda-muda pun didatanginya juga. Nantilah ke masjid kalau udah pensiun. Yakin betul dia malaikat maut datang menunggu pensiun. Tapi kalau sampai masanya, maka saya bangga hari ini saya tengok anak-anak muda, orang-orang yang sedang sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang bingung-bingung, yang hatinya goyang-goyang, yang galau, ke masjid tidak, ke masjid tidak, ke masjid tidak, ke masjid tidak. Maka kita doakan, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa istiqomah kalau sendirian. Istiqomah itu mesti kita berjamaah bersama-sama. Kalau ada tetangga depan rumah tak ke masjid, yang salah tuh dia apa kita? Kita salah. Kenapa tak kita ajak dia? Kenapa tak kita ketuk pintu rumahnya? Ada orang yang tidak doktor, tidak belajar ke Mesir, tidak ustadz, bukan ulama, tapi dia rajin mengetuk pintu jamaah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Kusangka kau ngajak undangan makan kambing. Tutupnya pintu. Besok datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Jangan kau ajak-ajak aku. Aku udah haji dah. Belum kau lahir aku haji dah. Aku ini di Masjidil Haram, tak kau tengok ini gambarku foto kemarin. Padahal dia ke Masjidil Haram sekali aja, habis itu tidur di hotel. Tapi orang ini tidak pernah berhenti mengajak, sampai akhirnya dibukakan Allah pintu hidayah. Inilah yang sesungguhnya dakwah. Jadi ngajar di masjid ini bukan dakwah. Yang ada di dalam masjid ini adalah taklim, mengajar. Yang dakwah, sebenar dakwah itu mana? Mengajak orang di pasar, mengajak orang di tepi laut, mengajak orang di sampan, mengajak orang yang belum sholat. Ibu mungkin bukan ustazah, ibu bukan profesor, ibu bukan kiai, tapi cakap ibu luar biasa. Siapa yang ibu dakwahi? Cuman suami. Apa kata ibu? Ibu tidak ceramah. Jangan ibu pulang dari sini, ibu panggil suami ibu, sini bang. Ya ayyuhallazina kafaru. Ibu bercakap singkat aja, tak sampai satu tangan nih cakap ibu, cuman pendek aja. Bang, kalau abang mati nanti, pendek aja. Pas mau tidur malam, bang, kalau abang mati nanti bang, lama-lama abang tutup pikir, kalau mati nanti, kalau mati nanti, kalau mati nanti, kalau mati nanti. Akhirnya terbuka hidayah. Karena cakap yang dari hati akan sampai ke hati, yang dari mulut cuman sampai ke mulut. Mudah-mudahan yang saya cakapkan ini sampai ke hati kita semua insyaallah. Niat saya tak jahat, saya tidak ingin merusak ketertiban yang ada di Kabupaten Natuna. Saya hanya ingin supaya kita kembali meramaikan masjid. Macam mana kemarin waktu Ustaz Somad datang ke Masjid Ibnu Salim? Penuh, atas, bawah, kanan, kiri, saking penuhnya sampai selepku hilang. Bukan itu dakwah. Dakwah adalah kalau subuh besok sholat subuh lebih ramai dari subuh semalam. Itulah keberhasilan dakwah. Bukan foto ramai diposting di Facebook, di Instagram. Oh ramai. Idul Fitri, Idul Adha lebih ramai. Keberhasilan dakwah, tengok subuh besok. Saya yakin dan percaya subuh besok lebih kurang macam ini juga lah jemaah.
As-salatu khairum minan naum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita tua, sampai masanya kita lemah, kaki tak sanggup lagi melangkah, menggigil berdiri tegak lama, terbujur di ruang ICU rumah sakit, barulah terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, meleleh air mata mau ke masjid. Tapi saat itu kesal tak dapat dijemput, tenaga tak bisa pulih balik, mumpung masih sehat, masih muda, masih melangkah, masih kokoh, datanglah ke masjid. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya insyaallah, amin. Kenapa Ustaz Somad tak ikut berzikir tadi selesai sholat? Kenapa Ustaz tak ikut berzikir sama imam? Kayak masuk ke dalam sholat jamak takdim zuhur, sholat jamak takdim asar. Karena saya musafir, ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Habis sholat itu berzikir, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa berzikir kuat-kuat? Menghalau hantu setan. Kalau ada orang diganggu jembalang tanah, diganggu jin, diganggu suster ngesot, diganggu babi ngepet, maka ditakbirkan telinganya kuat-kuat, la ilaha illallah. Kata Imam Abdul Wahab As-Sa'rani sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tapi ada juga orang yang berzikir pelan-pelan. Ustaz, kalau berzikir kuat atau pelan? Kuat. Kenapa Ustaz berzikir kuat? Untuk mengajarkan mu'alaf yang baru masuk Islam, untuk mengajarkan orang yang baru taubat, baru masuk masjid, untuk mengajarkan anak-anak kecil yang tak tahu bacaan selesai sholat. Nanti habis selesai sholat dia pulang ke rumah ditanya sama emaknya, siapa tadi imam? Ustaz Somad. Apa zikir yang dibacanya tadi? Mana mereka tahu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat meminta mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa beramai-ramai. Majtama'a qaumun, berkumpul orang ramai-ramai. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan amin. Illa ajabahumullah, dikabulkan Allah doa mereka. Doanya tak perlu khusus spesial, doa secara umum saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama kami, jangan sampai munafik, jangan sampai mati murtad, jangan sampai mati kafir, jangan sampai ateis, jangan sampai agnostik, jangan sampai tak butuhan, jangan sampai ikut aliran sesat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu yang baik. Wa barakatan fil rizqi, berikan rezeki yang halal supaya bisa bangun masjid. Tengoklah masjid ini cantiknya, Masya Allah, luar biasa. Tiangnya, dindingnya, jamnya, lengkap semua. Kalau ditengok apa yang kurang Pak Ustaz? Tak ada kurangnya lagi, lampunya agak kecil sedikit. Wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut, mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bertobat. Wa rahmatan indal maut, ketika kita mati dapat rahmat. Wa maghfiratan ba'dal maut, sesudah mati dapat ampunan. Yang paling penting dari semuanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Kita mau mudah-mudahan waktu kita mati nanti anak kita yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan sampai waktu kita mati dibisikkannya, mana surat tanah. Hari ini bapak tersenyum, hari ini ibu tersenyum,
Tapi kalau tak kita didik anak kita ini agama, sakit kita didoakannya cepat mati biar dapatnya rumah yang besar, mobil yang mewah. Kita ingin berharap anak-anak kita ini sesuai doa kita pagi, petang, siang dan malam. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Anak dibawa ke masjid, dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Sebelah kiri ada anak kecil, sebelah depan ada anak kecil, sebelah kanan ada anak kecil, sebelah atas ada mak-mak, sebelah depan, masya Allah, tabarakallah. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, masyarakat kita baik, insya Allah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang di apa nama daerah gitu? Hah? Ranai darat. Oh, jadi ada ranai laut. Kalau orang di ranai darat ini baik, maka insya Allah Allah berjanji dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu, kalau orang ranai darat ini beriman, wattaqau, bertakwa, Allah cuma minta dua. Kalau orang ranai darat ini beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah, barokah, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Alamnya indah luar biasa. Kami naik tadi dari atas menengok laut membiru, pantai memutih, tanam-tanaman hijau, masakannya enak, ikannya segar. Rupanya di sini ikan tuh matinya cuma sekali. Ya Pekanbaru 5 kali mati. Dari laut naik ke sampan sekali, dari sampan ke pasar 2 kali, dari pasar ke kulkas sekali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 3 kali. Patutlah orang ranai daratnya sehat-sehat. Ustadz berceramah terang biji matanya. Di tempat lain baru assalamualaikum, assalamualaikum. Tadi saya khutbah tadi. Khutbah saya 20 menit saya khutbah. Dari mana Ustaz tahu? Itu kan ada jam dipasang situ. 20 menit dari jam 12 sampai jam 12.20 saya khutbah. Oh gini mata jamaah semua. Mau menengok. Oh itu Ustaz Somad itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, perempuan yang amanah menjaga rumah tangga. Bapaknya Abdullah hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba jabatan, bukan harta, bukan hamba dunia, tapi dia menghambakan diri kepada Allah. Insya Allah anak keturunannya adalah anak yang terpuji. Dialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia punya kekuasaan, dia tak angkuh dan sombong. Kalau dia punya jabatan, pakainya menolong agama Allah. Kalau dia kaya raya, dibangunnya masjid, bangun tahfiz Quran. Kalau dia punya usaha, dipakainya. Tadi kami sempat singgah hotel mantap, cantik, indah, tapi punya rumah tahfiz Quran. Kepada Ustaz Somad kami minta untuk menandatangani prasasti rumah tahfiz Quran. Usaha bagus, tahfiz Qurannya dapat, amal jariah mengalir sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ada pula sebagian manusia ini di dunia morat-marit, di akhirat neraka jahanam. Sudahlah tak sholat, tidak bayar zakat, tidak puasa, susah melarat, akhirat tak jelas, dunia tak dapat. Kau kejar dunia ini, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia ini bersimpuh di bawah tapak kakimu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Mau jadi jenderal, mau jadi penguasa, mau jadi orang hebat, mau jadi orang kaya, semuanya akan mati menghadap Allah. Betul? Berapa banyak orang ranai darat ini yang dulu kaya, mana dia? Mati. Orang kaya mati, orang susah lebih cepat mati. Orang kaya mati, orang miskin memang tak mati, tapi setengah mati. Apalagi yang mau kita kejar dunia ini. Dunia ini tempat sementara. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad mengatakan jangan kejar dunia, dunia tempat sementara. Besok orang ranai darat tak ada lagi yang pergi ke laut mencari ikan. Kalau ditanya sama istrinya, abang tak ke laut bang? Tak usah kejar dunia.
Bukan itu maksud saya. Tetap pergi ke laut, tetap masuk kantor, tetap jadi tentara, tetap jadi polisi, tapi jangan larut sampai meninggalkan sholat. Ini kalau atasan yang menyuruh datang, besok datang jam 7, jam 6.30 sudah datang, siap. Tapi kalau Allah yang memanggil, hayyalas shalah, jam 12, jam 2.30 baru sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Kata malaikat, ini catat apa tidak ya? As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat awal waktu. Kalau salat kita berjamaah, insyaallah tumakninah, karena kita ikut imam. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi kalau sholat sendirian, irji ila sholatika fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu tak sah, kata Nabi. Diulanginya sholatnya. Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli, ulangi lagi sembahyang kau tak sah, kata Nabi. Dia pun ulang lagi 3 kali. Lama-lama udah 3 kali datang dia. Capek aku ya Rasulullah. Macam mana sholat yang betul itu? Kata Nabi, kalau kau tegak hatta tatma'inna qa'iman, tegak yang betul. Kalau kau rukuk yang betul. Kalau kau sujud yang betul. Macam mana? Tadi mengikut imam. Tadi sholat Jumat di Masjid Ibnu Salim ini, ya Allah, rasa-rasa musabaqah tilawatil Quran. Sedap suara imam. Doakan anak saya bisa macam Pak Imam tadi. Saya kalau jumpa sama qori itu saya yang bisikkan, doakan anak saya bisa jadi qori, bisa menghafal Quran. Karena itulah yang kita harapkan nanti. Kita ini akan mati menghadap Allah. Apa yang ikut sama kita? Rumah tinggal, mobil tinggal, semuanya tinggal. Tapi kalau sempat membangun masjid yang megah, yang cantik, Jumat mengalir, zuhur mengalir, asal mengalir, maghrib mengalir, isya mengalir, malam pengajian dari maghrib ke isya. Di Masjid Ibnu Salim ini dari maghrib ke isya ada anak-anak mengaji. Masya Allah. Nampaknya ragu orang yang menjawab. Ada apa tak ada? Ada. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, minta sama Pak Imam biar dikirimnya anak murid-murid dia mengajar. Jangan sampai budak-budak kecil tak mengaji. Buta huruf Al-Quran di Indonesia ini 64%. Tanggung jawab siapa itu? Ayah. Tanggung jawab siapa itu? Emak. Saya dulu waktu kecil, emak tuh membawakan, ayah sibuk mencari nafkah, emak tuh membawakan ke guru mengaji. Ini anak aku namanya Abdul Somad, ini beras 1 karung, ini minyak lampu. Karena waktu itu belum pakai listrik, sore-sore pakai obor datang mengaji. Ini rotan dibelah 4. Pukullah anakku nih kalau jahat. Alhamdulillah saya tak jahat, tapi kena pukul juga. Kawan-kawan keliling ribut, dipukul. Tapi itu menjadi kenangan yang luar biasa. Hari ini saya ceramah di Ranai Darat, mengalir pahalanya ke guru mengaji saya. Alif di atas, alif di bawah, alif depan, o, a, i, u. Orang Ranai Darat gitu ngaji. Siapa yang ngaji begitu berarti udah tua. Sebab kalau anak-anak kecil sekarang tak gitu ngaji. A, bataba, batata, batasa, basaba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ibu bukan sekedar mengandung anak, bukan sedang menyusukan anak, bukan sekedar melahirkan anak, tapi anak yang tak pandai mengaji. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling enak kalau orang punya kuasa, dibuatkan aturan. Siapa yang tak bisa mengaji, maka tidak bisa menyambung ke SMP. Itu insya Allah berlomba-lomba orang memasukkan anak mengaji. Maghrib mengaji. Berikut ini pemencetan tombol launching program Maghrib mengaji yang di launching oleh gubernur
disaksikan oleh kepala kantor Kementerian Agama, diliput oleh wartawan media. Besok satu pun tak ada anak mengaji. Lonceng, loncang, lonceng, loncang. Beda dengan di Ranai Darat, tanpa pakai lonceng-lonceng, dari maghrib ke isya penuh anak-anak mengaji di sini. Betul? Ragu bunyinya. Nanti kalau kita sedang sakit keras, dialah nanti yang membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Turun malaikat-malaikat rahmat. Kalau malaikat turun, setan hantu belau tak mengganggu kita waktu sakratul maut. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa membacakan Quran untuk kita, insyaallah. Amin. Dah habis 40 menit. Banyak lagi yang mau dijawabnya. Apa hukumnya bersubuhat dengan pimpinan dalam berbuat kebatilan? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu umat Muhammad, maka dia tak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad. Kau tak diakui sebagai umatku. Kenapa? Karena kau menipu. Maka selamatkan diri dari tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Hidup ni sementara. Yang mau dimasukkan ke mulut makanan haram. Akhirnya berdoa pagi, petang, siang dan malam, waqina azabannar, Allahumma ajirna minan nar. Ditolak doa karena makan haram. Jangan suapkan makanan haram ke mulut anak-anak kita. Sepiring bakso, mie ayam, lontong, gulai masuk ke mulutnya, berubah menjadi setetes darah. Darahnya masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Otaknya jadi jahat karena makan haram. Bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak muda, kenakalan ayah-ayah dan emak-emak gara-gara ngasih makan anak haram. Jangan kasih anak makan haram. Kalau melaksanakan sholat malam dari sunat wudhu, taubat, tahajud, hajat dan witir, boleh tak doanya dibaca pada sholat witir saja? Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, dia pun berzikir. Habis berzikir berdoa, habis itu tegak lagi, boleh. Atau dari awal begitu bangun sholat sunat wudhu, salam tegak langsung sholat sunat taubat, salam tegak langsung sholat sunat tahajud, salam tegak langsung sholat sunat hajat, salam tegak langsung sholat sunat witir. Habis witir baru berdoa, boleh. Terserah nyamannya bagaimana. Kalau Ustadz bagaimana? Saya habis sudah salam, duduk saya berzikir, habis itu baru tegak saya lagi. Kita sholat ini kan tak ada mau dikejar-kejar orang. Kenapa sholat macam dikejar anjing, dikejar hantu? Siapa yang mau mengejar kita? Tenang aja sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sholat tahajud macam cepat minta apa? Apa mau cepat-cepat aja nih? Nikmati malam bersama Allah Subhanahu wa taala. Nikmati ketenangan-ketenangan. Jangan sampai kita terburu-buru, tak sempat menikmatinya. Makan buru-buru, sholat buru-buru, mati buru-buru. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah sholat malam. Yang belum sholat malam, nanti malam bangun. Tak juga bangun pakai jam, cari jam dinding, jam tangan, jam waker yang bisa menyipak. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Satu,
Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wa salji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna balahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Panjang kali Pak Ustadz. Yang paling pendek, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu pun tak hafal Pak Ustadz. Ya Allah ampunkan dosa emakku, dosa ayahku, aku tak sanggup udah apa-apa. Pakai bahasa kita. Pakai bahasa kita pun tak sanggup Pak Ustadz. Mati je lah, laut dekat kan? Nah, terjun. Dikandungnya kita 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun, melahirkan meregang nyawa, mengirim Fatihah pun tak mau, mendoakan pun tak mau. Saya tak nunggu sholat, asal ingat saya almarhumah emak saya, asal terbayang, asal ingat, asal kirim. Apa yang mau saya tunjukkan ini? Gambar almarhumah emak. Ini di dompet gambar artis. Matilah sama artis. Asal nampak baca Fatihah, asal nampak baca Fatihah. Yang masih hidup orang tuanya balik dari sini, belikan makanan paling enak, belikan kain, belikan baju, kasih ke dia. Jangan nanti udah mati baru mencakar dinding. Oh ma, ngantuk kan kepala ketidang. Yang pertama doakan. Yang kedua, ya Rasulullah ummi matat, emakku mati. Kata Sa'ad, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad, emakku mati ya Rasulullah, apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Kasih air minum. Itu maka dikasih air minumnya. Kue tak perlu, air minum aja. Oh, menyindir Pak Ustadz. Kue tadi udah dalam banyak. Tak dibuat di sini karena nanti menitik air liur, kalian tak dapat. Yang ketiga, kirimkan ayat Quran. Seelok-eloknya, seabdol-abdolnya sekhatam Quran. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa in khatimul Quran, kalau dibacakan sekhatam Quran fahuwa hasanun, bagus. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, hatinya Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Tak sanggup juga hatinya Quran, Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, pergilah ke pantai. Ngapain Pak Ustaz? Terjun kau ke laut. 4. Kalau ada duit hari raya kurban, ini 2,5 juta untuk aku, ini 2,5 juta untuk emak ayah aku, pahalanya sampai. 5. Pembangunan masjid, sumbangkan 1, 2, 3 sak semen. Masjid ini sudah siap, apa lagi? Tuh masih belum lagi ada. Ada kasih semen, 2, 3 sak semen. Hadiahkan untuk almarhumah, hadiahkan untuk almarhum, sampai pahalanya. Apalagi tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil tadi 100 kali kepada almarhum emak, kepada almarhum ayah. Itulah yang bisa kita buat kalau dia sudah mati, meninggal dunia. Tapi kalau dia masih hidup, balik dari sini, cium tangannya, peluk badannya, senangkan hatinya. Kalau belum bisa membahagiakannya, jangan susahkan dia. Udah aku sampaikan, udah. Mau mengamalkan alhamdulillah, tak mau mengamalkan tengok aja nanti. Kalau sudah tiada, di masjid tak boleh nyanyi. Di saat khotib melaksanakan khutbah, apakah boleh makmum merekam? Jangan ini nanti dijadikan alasan mau main handphone. Nanti kalau saya bolehkan, ada orang yang ngasih main handphone pasti tanya, kau kenapa main handphone? Aku tak main handphone, aku merekam. Kata Ustaz Somad, boleh merekam. Aku juga yang kena. Sebelum pas azan tuh kan, Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, nyalakanlah. Udah. Habis itu khotibnya pasanglah. Beli tiang tuh, berapalah harga tiang? Tak ada tiang, beli kayu-kayu sampan tuh, ikatkan. Merekam hukumnya boleh, karena dia sambil merekam itu tetap dia dengarkan. Yang tak boleh itu melakukan suatu perbuatan yang membuat dia tak mendengarkan khutbah. Main-main batu. Waktu itu lantai Masjid Nabawi itu belum pakai karpet lagi. Jadi banyak orang di pasir, mereka sholat di pasir waktu itu. Di atas pasir itu banyak batu. Ini main-mainkannya batu. Apa kata Nabi? Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu maka tak dapat Jumat. Asik main batu. Sekarang tak ada lagi batu, tapi asik main batu cuci. Jangan main handphone, main batu. Direkamnya, bukan merekam Ustaz, difotonya pula Ustaz tuh. Habis itu update status. Lama kali khutbahnya. Apa ini? Kalau sekedar 2 sholat 2 rakaat, khutbah tahiyatul masjid pun 2 rakaat. Kalau sekedar 2 rakaat, sholat du'a pun 2 rakaat. Khutbah Jumat ini yang mau didengar laki-laki yang sehat, yang baligh, berakal mendengarkan khutbah Jumat. Amal itu 3. Yang pertama amal badan, tegak, rukuk, sujud, tasyahud, salam, i'tidal, itu amal badan. Yang kedua amal harta, bayar zakat. Bapak Ibu udah bayar zakat? Alhamdulillah Pak Ustadz, kami tiap tahun bayar zakat. Berapa zakatnya? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Kan zakat fitrah yang kumaksud. PNS, guru, pegawai Pemda, kantor bupati, kantor camat, TNI Polri, potong atas 2,5%, bayarkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang tak membayar zakat, rumah besar tinggal, mobil mewah tinggal, sampan kapal laut tinggal, hotel ruko, harta semua tinggal, diambil ahli waris. Yang kekal abadi, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ini nelayan-nelayan yang kaya banyak, ekspor impor. Ini Pak Ustadz, ikan di Ranai ini, ikan ini sekilonya 1 juta Pak Ustadz. 1 juta. Tadi saya dikasih tahu, katanya ikan di sini sekilo 1 juta. Penasaran saya, cemana bentuk ikan? Ekspor sampai ke Hong Kong, sampai ke Vietnam, sampai ke Cina. Bayangkan itu kayanya duit begitu banyak, tak mau berzakat. Ancamannya luar biasa. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang menumpuk emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak dibayarkannya zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, rasakanlah azab yang amat sangat menyakitkan. Bagaimana azabnya? Yauma yuhma 'alaiha, nanti hartanya itu akan dipanaskan, dibuat mendidih. Fatukwa bihajibahuhum, ditimpakan ke kening, wa junubuhum, ke pundak, ke usus, wa zuhuruhum, ke pundak. Adza ma kanastum, inilah harta yang kau tumpuk di dunia. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Amal yang ketiga adalah amal hati. Ridho, sabar, qanaah, tawakal, zikir, zuhud, itu namanya amal hati. Amal kita ini 3, amal badan, amal harta, amal hati. Tak habis-habis kertas nih. Maulid, karena apa benar Pak Ustadz kalau kita lagi baca maulid, Nur Nabi Muhammad itu hadir? Karena kami sering baca maulid waktu malam Selasa. Nabi Muhammad tahu tak apa yang kita lakukan di Ranai ini sekarang? Saya bacakan ayatnya. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah menengok amal kamu, wa rasuluhu, dan Rasulullah, Rasul menengok amal kamu.
Jadi kalau Rasul menengok, apakah mustahil dikirimkannya cahaya, dikirimkannya solawat, dikirimkannya doa, dikirimkannya ketenangan? Tak ada yang mustahil. Itu kuasa Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah dengan kita maulid, dengan kita solawat, dengan kita buat majlis, ada yang dapat ilham, ada yang dapat cahaya. Itu tidak ada yang mustahil. Allah kalau berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Aku Pak Ustadz, nampaknya istriku ini dapat nur cahaya maulid. Kenapa gitu? Pas malam tadi jam 2, ku tengok sebelah setengah badan itu bercahaya, Pak Ustaz. Itu bukan nur maulid, handphone kau diperiksanya. Jadi tentang masalah yang goib-goib ini jangan suka mengaku-ngaku. Mengaku mendapat nur, mengaku mendapat itu, mengaku mendapat ini. Karena setan pun mampu terbang di atas awan dan berjalan di atas air. Apa kata ulama tasawuf dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah? Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tatar, jangan tertipu. Kenapa? Karena iblis bisa melakukan itu. Yang tak bisa dilakukan iblis cuma satu. Apa dia? Istiqomah. Iblis tak bisa istiqomah. Jadi kalau ada orang ngaku tak bisa istiqomah, itu titisan iblis. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Doakan usaha saya sedang berjalan. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Niat ingin bayar utang tapi belum ada rezeki, Pak Ustadz. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Mudah-mudahan yang ada usaha dibukakan Allah, yang belum punya jodoh dijumpakan Allah. Apa udah berbini amin juga lagi? Yang belum punya anak dikasih Allah anak yang soleh solehah. Bagaimana kedudukan dan peran pemuda dalam pandangan Islam, Pak Ustadz, dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar? Kuntum khaira ummah, kalian umat yang paling baik. Kenapa disebut umat ini paling baik? Sifatnya 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jangan sendirian anak muda. Anak muda mesti buat komunitas. Tadi malam saya jumpa dengan komunitas biker subuhan, anak muda. Tadi malam saya jumpa dengan komunitas KNPI, anak muda. Tadi malam saya jumpa dengan komunitas Jawara, anak muda. Jumpa dengan komunitas RX King, anak muda. Yang orang tua belum juga tobat. Kapan lagi mau tobat? Sudah tua, malaikat maut udah dekat. Jangan-jangan udah sampai airport udah. Nah, jadi anak muda ini mesti buat komunitas. Anak-anak muda di Ranai Darat, di Natuna, buat komunitas. Selamatkan yang pakai narkoba, selamatkan yang masuk LGBT, selamatkan yang ateis, selamatkan yang kecanduan game online, selamatkan yang kecanduan gadget, selamatkan yang kecanduan warnet, selamatkan yang pakai ganja, selamatkan yang pakai sabu-sabu. Tugas anak muda itu semua. Kalian anak muda nanti harapan masa depan. Yang sekarang kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Yang sekarang kelas 1 SMP tahun 2022, 2032 dia sudah selesai S1. Dia akan masuk CPNS, dia akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dia akan jadi anggota DPRD, dia akan jadi bupati, dia akan jadi camat. Kalau anak muda sekarang kacau balau, negeri kita akan terjajah sekali lagi. Insya Allah anak muda kita semuanya sehat zahir, sehat batin, istiqomah iman dan Islam. Hukum bermain handphone ketika sholat Jumat. Jadi ada sahabat pulang dari Belanda. Kata dia di Belanda itu, di kota tempat dia tinggal, itu tak ada orang main handphone kalau sedang khutbah Jumat. Kenapa? Dibuat peraturan. Yang ketahuan main handphone didenda $100. Nah, jadi kalau mau masjid kita pengurus buat. Yang ketangkap main handphone, handphonenya diambil, denda $100. Buat kesepakatan
Bapak Bupati, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolres. Insya Allah tak ada yang main handphone. Duitnya dipakai untuk penyelesaian semen, untuk membangun kelas tahfiz Quran. Kalau ditunggu kesadaran orang tak sadar-sadar, asiklah main handphone. Entah siapa yang dikontak. Manusia ini aneh. Ada kawan yang dekat, kawan jauh dihubungi. Jumpa dengan kawan yang jauh tuh, cari yang jauh lagi. Khutbah Jumat sedang dengar, asik main handphone. La haula wala quwata illa billah. Mohon penjelasan tentang jamaah tabligh yang mengajak ke masjid. Jamaah tabligh ini ada orang di India namanya Maulana Qasim. Siapa namanya? Maulana Qasim ini mengajar di bawah pokok kayu. Ngajar di bawah pokok kayu, ngajar hadis. Akhirnya Allah bukakan jamaahnya banyak, ramai. Berdirilah sekolah hadis di India. Namanya Darul Ulum Deoban. Maulana Qasim. Lalu kemudian orang pun banyak belajar hadis. Bahkan guru saya di Sudan itu belajar hadisnya orang Arab, orang Sudan, orang Arab belajar hadisnya di Darul Ulum tempat Maulana Qasim di Deoban. Lalu kemudian salah satu murid di Deoban ini ada namanya Maulana Ilyas. Siapa namanya? Maulana Ilyas. Maulana Ilyas menengok umat ini sudah kacau balau. Pergilah dia iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf dia di Masjid Nabawi berbulan-bulan, 8 bulan. Sampai akhirnya Allah muliakan dia. Bermimpi dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, berdakwahlah macam aku berdakwah dulu. Macam mana Nabi berdakwah dulu? Mana bisa buat tabligh akbar di Masjid di Masjidil Haram? Kalau dibuat tabligh akbar, matilah, dibunuh Abu Jahal, Abu Lahab. Datang pintu ke pintu. Di India tak bisa macam kita gini, karena India Muslim minoritas. Habislah dibunuh Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt. Maka dia mesti pintu ke pintu. Maka mereka pun datang ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kya hal hai? Dike, acha, chodai. Solat, ngajak solat. Ayo ke masjid, ayo hidupkan sunnah. Jadi orang sekarang yang tak senang ini sebetulnya dia marah karena diajak ke masjid. Akhirnya dimunculkanlah isu jamaah ini adalah jamaah sesat. Sesatnya di mana? Sesat karena pakai sorban. Nabi pakai sorban. Sesat karena pakai jubah, Nabi pakai jubah. Sesat karena berjenggot, Nabi berjenggot. Sesat karena dia ke masjid, kau yang sesat karena tak ke masjid. Kalau belum sanggup membuat, jangan mengejek. Jadi mereka ini bukan jamaah tabligh. Ini orang yang mengasih nama. Kenapa disebut tabligh? Karena dia menyampaikan hadis-hadis Nabi tabligh. Lalu orang pun mengatakan, jamaah apa tuh? Jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah kompor. Karena banyak membawa kompor ke masjid. Jamaah apa tuh? Jamaah KUPJ. Apa tuh? Kelompok Ustadz Panjang Janggut. Sebetulnya mereka adalah jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlus Sunnah? Karena dialah yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dari mulai sorban di kepala, sampai bersiwak, sampai pakai jubah, sampai tak menutup mata kaki. Kalau belum sanggup mengamalkan, jangan mengejek. Ini nampak kawan berjenggot aja. Aku nengok kau berjenggot ni macam kambing tengok. Kau tak berjenggot, anjing gitu deh. Berkelahi gara-gara itu. Kalau sanggup ikut, kalau tak sanggup jangan mengejek. Karena ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut Maulana Qasim, Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi. Mereka adalah ulama-ulama ahli hadis dan mereka adalah pengamal-pengamal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum suami mengucapkan tidak ingin menggauli istrinya dalam keadaan emosi? Laki-laki memang gitu. Asal emosi mengamuk. Habis itu ya enggak. Apakah jatuh talak Pak Ustaz? Talak itu terbagi dua. Yang pertama namanya talak sharih. Yang kedua namanya talak kinayah. Talak sharih itu jelas, ku talak kau. Itu talak sharih. Yang kedua talak kinayah. Talak kinayah itu kalimat yang kiasan, tak jelas. Kalau suami mencakapkan talak kinayah tak jelas,
tidak jatuh talak kecuali dia ada niat talak. Jadi kalau suami ibu bercakap begini kata dia, aku tak mau lagi berhubungan dengan kamu. Ibu tanya dia balik, maksud Allah? Kau pergi balik ke rumah, balik ke rumah. Jangan ibu balik, jangan ikat tikar bantal, jangan bawa koper. Tanya dia, apa maksud? Kalau kata dia, tak ada, aku sekedar marah aja, tak jatuh talak. Tapi kalau kata dia, niatnya talak, maka jatuh talak. Nah, jelas? Insya Allah ceramah saya jelas. Yang bilang tak jelas itu dua. Yang pertama tak punya paket, yang kedua tak punya otak.